dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini masih diberikan semangat ngaji. Ada yang dekat, ada yang jauh datang ke masjid ini ingin menambah ilmu pengetahuan yang pada akhirnya ketika ilmu kita bertambah, semoga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga ikut bertambah. Tak lupa selawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang wajib kita cintai melebihi cinta kita kepada anak-anak kita, bahkan kepada bapak ibu kita. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema yang judulnya 4 amalan yang paling dicintai oleh Allah. 4 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Mana dalilnya? Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, dan hadis ini derajatnya hasan. Apa kata Nabi? Ahabbun nas ilallah ta'ala. Allah sangat mencintai manusia, anfa'uhum linnas, yang manusia ini paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Wa ahabbul amali ilallah ta'ala, sedangkan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi, di dalam hadis ini disebutkan ada 4. Yang pertama, sururun tudkhiluhu alal muslim, ala muslim, membuat muslim yang lain itu bahagia. Nomor 2, au taqashifu anhu kurbatan, menghilangkan kesusahan yang sedang dialami seorang muslim. Yang ketiga, au taqdi anhu dainan, melunasi hutangnya seorang muslim. Nah, ini apa tadi gimana? Melunasi hutangnya. Desi apa ya Pak? 100-200 tak angkati ngono ya. Nek puluhan juta itu loh. Terakhir, au tatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa laparnya seorang muslim. Ya, ini yang kita bahas. Apakah Allah itu bisa mencintai hambanya? Inilah hadisnya. Ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Allah itu memiliki sifat, salah satunya mencintai orang atau makhluknya. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Yaitu manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Mana dalil Qur'annya? Ini Al-Baqarah 195. Wa ahsinu,
sekalian semua, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Kalau kita berbuat baik yang banyak, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah akan mencintai kita, orang-orang yang suka berbuat baik. Apakah ada sahabat Nabi yang sudah jelas diberitakan sahabat ini dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya? Ada. Yaitu kisahnya Ali bin Abi Thalib ketika akan meruntuhkan benteng Yahudi. Yang serangan pertama benteng Yahudi ini belum roboh. Maka pada malam harinya Nabi berkata di dalam hadis riwayat Bukhari, an Sahli ibnu Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, la u'tiyanna hadhihi ar-rayah ghadan rajulun yaftahullahu ala yadayhi. Hei para sahabatku, ini bendera akan aku serahkan besok kepada seseorang, ya, yang insya Allah dengan tangannya akan memenangkan peperangan ini. Malam itu sahabat yang lain tidak bisa tidur. Sopo ya kayak CSD, saya suara makan piknik pak. Natur itu semalaman ya. Sahabat juga masya Allah, siapa besok ya? Karena salah satu kisi-kisinya yuhibbullah wa rasulahu, Allah dan Rasulnya mencintai dia, wa yuhibbuhullah wa rasuluhu, ya. Jadi benar-benar orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian besoknya kemana Ali? Kata sahabat yang lain, ya Rasul, Ali sedang sakit mata, tolong panggilkan ke sini. Maka Ali datang, matanya sakit, kemudian oleh Nabi diberikan ludah beliau sambil didoakan, dan pada saat itu juga matanya Ali kemudian sembuh. Dan Ali berperang di perang Khaybar ini luar biasa. Ada salah satu kisah yang menarik dari Ali. Ali itu pernah berperang. Keahlian Ali itu sangat pandai bermain pedang, pandai sekali. Ketika berkelahi di medan peperangan, tamengnya Ali lepas. Kemudian Ali bin Abi Thalib berlari menuju pintu gerbang benteng musuh, lalu dijebol oleh tangan kirinya Ali, dijadikan tameng oleh beliau, dan beliau bertempur dengan gagahnya. Singkat cerita, peperangan dimenangkan oleh Ali, dan tamengnya ini kemudian dilepaskan, dan sahabat yang lain ada 7 orang mengangkat daun pintu ini. 7 orang kuat, sedangkan Ali bin Abi Thalib cuma sendirian. Di dalam kisah memang fisiknya Ali itu tidak terlalu tinggi, perutnya agak sedikit buncit, rambutnya itu agak sedikit botak, tapi kedua lengannya besar banget, kayak Popeye. Jadi beliau memang expertnya itu di bidang pedang, bermain pedang beliau canggih sekali. Inilah salah satu orang yang dicintai oleh Allah, Ali ini. Manfaatnya sangat banyak beliau ini. Dan di dalam hadis riwayat Muslim ada beberapa kriteria orang-orang yang dicintai oleh Allah. An Sa'id, ya, Ibni Abi Waqqas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda, sesungguhnya Allah itu mencintai 3 hambanya. Yang pertama at-taqi, hambanya yang paling taat kepada Allah, yang sangat menjaga diri dari dosa, itu dicintai oleh Allah. Yang kedua al-ghani, orang yang qanaah. Yang terakhir al-khafi, orang yang sungguh-sungguh khusyuk, dia mengurusi cuma dirinya sendiri, artinya nggak mau ikut campur urusan orang lain yang diajak menggibah, itu tidak mau. Lah bagaimana sih prosesinya? Kalau Allah itu mencintai hambanya, Pak Dede, ini di dalam hadis riwayat Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memanggil Jibril. Innallaha qad ahabba fulan
fa'ajibhu fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi Jibril fis sama. Maka Allah mengabarkan kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai hambaku yang di bumi yang ini. Maka Jibril ini mencintai hamba ini. Kemudian Jibril menyerukan kepada penduduk-penduduk di langit, ya, innallaha qad ahabba fulan fa'ajibuhu fayuhibbuhu ahlus sama wa yudha'u lahul kabulu fi ahlil ardi. Kemudian seluruh penduduk langit mencintai hamba ini, dan hamba ini di dunia itu juga banyak diterima oleh orang banyak, jadi juga banyak disukai. Itulah kalau Allah mencintai hambanya. Kenapa sih orang yang manfaatnya itu banyak termasuk orang yang sangat dicintai oleh Allah? Ada satu video ya, memberikan perumpamaan orang yang banyak manfaatnya. Ternyata nggak keluar. Nah, antara emas dan tanah, emas itu sombongnya luar biasa karena merasa mengkilap paling berharga daripada tanah. Tapi emas ini cuman hebat untuk dirinya sendiri. Tapi kalau tanah, walaupun nggak ada harganya, diinjak-injak orang, tapi dengan tanah ini banyak kehidupan terjadi. Di atas tanah banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, banyak pohon-pohonan yang tumbuh. Walaupun letaknya di bawah, tapi tanah ini lebih banyak manfaatnya. Makanya di dalam Islam kita boleh iri kepada dua orang ini, karena dua orang ini manfaatnya banyak kepada sesamanya. Yang pertama, rajul atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq. Kita boleh iri kepada seorang yang kaya, dia memiliki harta yang banyak, kemudian menginfakkan hartanya kepada yang berhak. Wa rajulun atahullahu hikmah. Dan kita boleh iri kepada orang yang memiliki ilmu yang luas, fahuwa yukti biha wa yu'allimuhu. Kemudian ilmu yang dia miliki dia sebarkan ke orang lain, gitu ya. Makanya kita boleh iri kepada dua orang, karena dua orang ini manfaatnya sangat banyak untuk orang lain. Inilah inti dari hadis yang kita akan pelajari, Bapak Ibu yang hadir. 4 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa saja? Yang pertama, sururun tudkhiluhu ala muslim. Membahagiakan muslim yang lain itu pahalanya sangat dicintai oleh Allah perbuatan tersebut. Lah bagaimana cara membahagiakan muslim yang lain, Pak Dede? Kita itu tidak bisa membeli hati seseorang dengan harta, Bapak Ibu. Akan tetapi kita bisa membeli hati seseorang dengan adab kita. Maka bergaulah dengan adab yang baik, itu akan membuat muslim yang lain itu bahagia. Inilah hadisnya riwayat Hakim, innakum la tasaunan nas bi amwalikum. Kalian tidak akan bisa membeli hartanya hati-hati manusia. Kalian tidak bisa membeli hatinya manusia dengan hartamu. Walakin liyasahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kalian bisa membeli hatinya orang-orang dengan cara memperbanyak senyum sumeh, dan kalian bergaul dengan mereka dengan adab akhlak yang baik. Kalian bisa membeli hati-hati orang yang ada di sekeliling kalian. Begitu hadisnya. Jadi kalau pakai harta rada apa? Kadangkala gara-gara harta malahan bisa terjadi perpecahan. Kita sampaikan mana dalil-dalilnya, bahwasannya kalau kita bergaul dengan orang lain dengan adab yang baik, itu bisa membahagiakan muslim yang lain. Contoh simpel, merengut sama senyum disawang penak mana, Ibu?
jenengan pulang ke rumah lihat istri merengut kok ora suka tenanan. Berdasarkan gambar ini dan hadis ini menandakan kepada kita adab yang bagus itu membuat orang lain bahagia. Senyum aja udah bahagia. La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kalian menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka, walaupun kalian bertemu dengan saudara seiman biwajhi, yaitu dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Masya Allah, senyum senengi ranjang. Betul apa betul Pak? Nomor 2, bagaimana? Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membuat bahagia kepada orang lain? Yang kedua, ini contohnya, saya kemarin nukil di Amanah. Urusan duit, gaji orang, itu undang-undang ceket-ceket. Jangan ditunda-tunda. Maka a'tu ya al-ajira ajrahu qabla an yajifa araquhu. Janganlah kalian membayar gaji karyawanmu ya, kecuali sebelum keringatnya kering sudah dibayarkan. Itu senangnya ranjama. Betul apa betul Pak? Yang kedua urusan hutang. Wah iki. Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda membayar hutang padahal dia sudah mampu, maka dia termasuk berbuat zalim, membuat tidak senang muslimnya yang lain. Makanya Bapak Ibu ngapunten nek urusan utang ndang dirangkungke. Kadangkala wong e yo ngaji ning endi-endi, tapi nek ngutang kadangkala beler. Jane yo kete mendingan beler lali ya, Pak. Heeh. Padahal nek pengajian ketemu bareng, Pak. Yo ora isine, Pak. Biasa wae-wae raine gedhe kok doa. Nauzubillah min. Jadi nyuwun ngapunten apalagi nek jenengan bermuamalah urusan hutang dengan sahabat, dengan saudara. Waduh. Nek wis ini nandang balike wis nek malahan aja nyepelekkan mentang-mentang deket nyepelekkan. Termasuk nek beli barang ke teman aja ditawar. Wis harganya berapa wis kami kanca dhewe wis rapopo semono. Mentang-mentang kanca ditawar nganti sak murah-murahe. Jadi lost doll lah Bapak Ibu nih sana. Nah, nomor 4, apa buktinya memiliki adab yang baik, membahagiakan hati saudaranya, dan kita mendapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah? Salam lah. Wis jenengan ning ndi salam, lu mau salam. Jangan males menebarkan, mengucapkan salam. Karena salam ini akan menimbulkan kecintaan orang lain kepada jenengan. Ya, hadis riwayat Muslim, atadkhulunal jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa beriman kecuali kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Hei sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Walaupun masuk ke rumah tidak ada orang, assalamualaikum. Masuk kantor bolak-balik sehari ping 10 ya assalamualaikum. Bahkan ketemu anak kecil saja assalamualaikum. Jadi salam ini bisa menimbulkan kebahagiaan. Nomor 5, sering-seringlah ngasih hadiah. Itu bisa menimbulkan kecintaan ya. Bisa membuat muslim yang lain bahagia. Ojo pelit-pelit lah Bapak Ibu. Ya. Tahabbu, saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai Bapak Ibu. Saya kan gemar ikut komunitas Juleha, juru sembelih halal Indonesia. Jadi setiap 2 bulan sekali melakukan pertemuan edukasi meningkatkan kemampuan skill jagal. Kita kalau pengen praktek ke RPH itu cara masuk ke
ke sana, datang ke sana ketemu jagal-jagal senior, yo bawa hadiah, ngei kaos kek, ngei lading kek. Habis itu menimbulkan kebahagiaan. Masya Allah Bapak Ibu, saya juga Masya Allah ada jamaah yang baik sekali. Nanti baiknya aku pakai Pak. Yo tak ingat-ingat terus. Pokoknya orang yang pernah ngasih ke kita itu pasti diingat-ingat. Intinya lah hadis itu sering-sering ngasih hadiah Pak sama orang. Punyanya apa? Punyanya kates sak biji pun. Iki lho mantuk gawon rapopo gitu ya. Nek orang suka ngasih hadiah sama orang lain, Masya Allah luar biasa. Makanya Allah itu membenci wala tusair khaddaka linnas, janganlah kalian memalingkan wajahmu di antara manusia yang lain. Wala tamsi fil ardi maraha, janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah benar-benar tidak menyukai orang-orang yang tidak memiliki adab yang baik. Jadi poin pertama yang jenengan bisa ambil kesimpulan, bahagiakan saudaramu dengan beradab yang baik. Nek hati saudaramu bahagia, jenengan sudah melakukan satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima, Ji? Sekarang masuk nomor 2. Karena ada 4 amalan. Nomor 2, au takashifu anhu kurbatan. Amalan yang paling dicintai nomor 2, menghilangkan kesusahan yang sedang dialami oleh saudaramu. Lihat orang nuntun motor di jalan, udah emak-emak, anak eloro cilik-cilik. Kadang-kadang war-war orang peduli, betul apa betul? Minimal kita berhenti nanya, Bu kenapa? Bensinnya habis Mas. Oh ya tunggu di sini dulu Bu, tak carikan ini loh. Apa namanya? Bensin pertama botolan. Nah, Masya Allah. Jadi menghilangkan kesusahan yang dialami seorang muslim itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 77, waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah kalian berbuat kebaikan, maka kalian akan beruntung. Yang dikatakan beruntung apa? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat. Makanya Bapak Ibu, di dalam hadis riwayat Muslim, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah itu maha penyayang dan Allah sangat menyayangi hamba-hambanya di bumi yang hamba ini penyayang kepada saudaranya. Udah ngefek. Karena setiap orang itu pasti diuji kan. Innal mu'min khuliqa mufattana. Hadis ini pernah saya sampaikan. Mukmin itu diciptakan oleh Allah untuk diuji. Tujuannya untuk penempatan kelas. Besok di akhirat kita termasuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Artinya peluang untuk membantu muslim yang susah di zaman sekarang sangat banyak. Nah Bapak Ibu, apa sih manfaatnya ketika kita menghilangkan kesusahan yang dialami oleh seorang muslim? 1, dihilangkan kesusahan kita besok di akhirat. Man nafsa an mu'min kurbatan min kurabi dunia. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahannya di dunia, nafasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, maka orang ini akan dihilangkan kesusahannya besok di akhirat. Wa man yassara ala muksirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan urusan kepada seorang muslim di dunia, maka besok di akhirat dia akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek mau nolong orang, ingat ya Allah, sekarang aku nolong orang ini, besok di akhirat aku pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok di akhirat itu lebih berat Bapak Ibu. Seberat apa? Perhatikan hadis ini. Idza kana yaumal qiyamah udniyatis syamsu minal ibadi hatta takuna kidamilan aw isnain.
ketika datangnya hari kiamat, maka Allah akan mendekatkan matahari 1 mil atau 2 mil di atas kepalanya. Fatashabuhum syams fayakununa fil araqi bi qadri a'malihim. Kemudian orang-orang itu mengeluarkan keringatnya, dan keringatnya ini akan menenggelamkan dirinya sesuai kadar amal solehnya. Faminhum man ya'khudhuhu illa akibaihi wa minhum man ya'khudhuhu illa rukbataihi wa minhum man ya'khudhuhu illa hikwaihi wa minhum man yuljimuhu iljama. Ada yang ditenggelamkan cuman sampai mata kakinya, ada yang ditenggelamkan sampai lututnya, ada yang ditenggelamkan sampai pinggangnya, ada yang ditenggelamkan sampai telinganya, ada yang ditenggelamkan seluruh badannya. Iki nek dibayangke apa tak? Saat pada mahsyar keringatnya turun semua dan orang ini akan tenggelam oleh keringatnya tergantung perbuatannya. Dan orang yang menghilangkan kesusahan mukmin yang lain di dunia besok akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini loh, memikul beban berat ya harus bertanggung jawab atas amalnya. Jadi watadnu samsu minhum fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutikuna wa ma la yahtamiluna fayaqul ba'dun nas li ba'din ala tarawna ma antum fihi. Jadi begini Bapak Ibu, barang siapa yang dia meringankan bebannya seorang ketika hidup di dunia, maka besok di akhirat dia akan diberikan kemudahan. Bapak Ibu, jenengan pengen tahu nih. Jadi matahari itu, saya nggak bawa audio ini. Kalau dites suhunya, itu sama saja seperti 15.000 derajatnya panas air. Nek jenengan masak air di dapur itu kan 100 derajat Celcius baru mendidih. Panasnya matahari itu kali 15.000-nya. Jadi panasnya kayak apa? Bisa dibayangkan? Panas banget kan? Dan besok kita butuh pertolongan pada saat itu. Dan salah satu datangnya pertolongan yaitu ketika kita menghilangkan kesusahan muslim yang lain. Nah, nomor 2, di dunia senantiasa dibantu oleh Allah. Itu sudah jelas. Jadi orang yang menghilangkan kesusahan yang dialami seorang muslim di akhirat, dia akan dinaungi oleh Allah, ya, kemudian dilindungi di padang mahsyar. Itu di akhirat. Sedangkan di dunia dia juga akan senantiasa ditolong oleh Allah. Wallahi fi aunil abdi maka dan abdu fi aunil akhi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Dan insya Allah Bapak Ibu, pertolongan itu akan datang. Kembalilah ke kita gitu ya. Nah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang pertama kali harus kita hilangkan kesusahannya? Jangan jauh-jauh saudara kita dulu. Ya. Utamakan keluarga terlebih dahulu. Ya, Quran surah Al-Baqarah 215, yas'alunaka madza yunfikuna qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan infak kita atau kebaikan kita? Yang pertama adalah bapak ibu kita dulu. Yang kedua, wal aqrabain, saudara-saudara kita dulu. Pak Dik, Bude, Pak Lek, Bule, yang dekat-dekat dulu. Baru yang ketiga, wal yatama, anak-anak yatim. Yang keempat, wal masakin, orang-orang miskin. Yang kelima, wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan. Nah, jadi orang yang paling berhak kesusahannya harus kita tolong adalah orang yang terdekat dari kita dulu. Jangan jauh-jauh. Sampai sini bisa diterima dari ini. Jadi yang terdekat dulu. Lah gimana Pak Dede? Kita sudah menolong saudara kita sudah baik, tapi orang ini kok nggak tahu diri ya? Malahan kita dimanfaatkan, malahan dia itu tetap jahat kepada kita. Maka ingatlah hadis ini. Ya Rasulullah, innali qorobatan. Ya Rasul, saya punya saudara dekat.
Usiluhum wa yaqtauni. Saya senantiasa menyambung silaturahmi dengan dia, tapi dia senantiasa memutuskannya. Wa usinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya senantiasa berbuat baik kepada dia, tapi dia senantiasa berbuat buruk kepada saya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Saya senantiasa sabar. Aku orang boleh perkara ya Allah, tapi dia boleh masalah terus. Nyindir-nyindir, ngelok-ngelok terus. Padahal aku wis losdol sakarepmu ora tak urusi, tetep gawe masalah wae. Faqala la in qulta kama qulta, wahai saudaraku, seandainya apa yang kau ucapkan seperti apa yang kau lakukan, faka'annama tusifuhum almal, kamu seperti memasukkan pasir panas ke dalam mulut saudaramu. Jadi nggak masalah Bapak Ibu kita berbuat baik kepada saudara dekat kita. Kalau responnya buruk, itu urusan saudara kita dengan Allah. Kita seperti memasukkan ke mulutnya dia pasir yang panas. Dan inilah yang dinamakan itsar, mendahulukan saudaranya sebelum kita. Nah, itu lebih afdal Bapak Ibu. Ini tingkatan yang tertinggi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasatun. Salah satu adab yang paling tinggi adalah mendahulukan saudara kita daripada diri kita sendiri. Kesimpulan nomor 2. Bantulah orang yang sedang kesulitan. Insya Allah balasannya di dunia kita senantiasa ditolong oleh Allah. Wallahi fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Juga di akhirat, ketika kita akan mendapatkan kesulitan di akhirat, di padang mahsyar dan perjalanan yang lain, maka senantiasa kita akan dihilangkan berbagai kesulitan di akhirat. Jadi imbalannya di dunia dan di akhirat. Masuk nomor 3. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, au taqdi anhu dainan, melunasi hutangnya saudara. Nah, ini katanya sih ngabet dewe ya. Ternyata ini adalah pahala yang sangat dicintai oleh Allah, melunasi hutangnya saudaranya. Kok jadi rame sih Pak? Wah, ini urusan duit abot ya Pak. Nek banyak itu loh yang gimana? Kita pelajari dulu. Kebaikan dalam hutang ada 2. 1, melunasinya. Nek misalnya Siti rapopo Pak Dede. Nek gede ngasih menangguhkan waktunya. Boleh kesehatan apa dari? Oh, mulai ya sudah. 2 bulan lagi gimana? Ya tak sakit. Jadi urusan dengan hutang 2. Boleh dilunasinya atau dengan boleh memberikan tenggang waktu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila ya ada orang yang berhutang kepada kamu, maka berikanlah kelonggaran kepada dia sampai dia bisa membalas atau membayar hutangnya. Nah, repotnya nek zaman saya ini ya kurang ajar ya. Adanya susah gitu ya. Nah, kita lanjut. Apa sih manfaat membantu membebaskan hutang? Ya. Ada kisah seorang pedagang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah gara-gara membebaskan hutangnya konsumen. Boneng ono bangkrut loh Dede. Jadi dia pedagang, kalau ada yang beli hutang, terus melihat yang beli ini kayaknya tidak mampu untuk membayar, maka hutangnya diputihkan oleh dia. Ini benar-benar susah. Maka inilah hadis riwayat Bukhari. Pedagang diampuni dosanya gara-gara membebaskan hutang. Kana tajirun yudayyinin nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'allallahu an yatajawwaja anna fatajawwajahu Allahu anhu. Pedagang ini kalau ada konsumennya yang berhutang, kemudian tahu kata iki wong abot tenanan, bukan karena pura-pura, memang tidak mampu, maka dia memanggil pembantunya, Rene, Mbak, tolong Bu iki diloske wae.
utang-utangnya sing piro sing cerkedil wis rasa bayar. Nah, jadi gara-gara itu pedagang ini dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima ya? Yang kedua ini yang tadi, ternyata orang yang suka melunasi hutang saudaranya atau memberikan tenggang waktu, besok di akhirat dia akan ditolong oleh Allah. Man sarahu an yanjiyahullahu min qurabatin yaumal qiyamah falyunafsi an muksirin aw yadahu anhu. Barang siapa yang ingin dimudahkan urusannya besok di akhirat, maka bayarkanlah hutang saudaranya atau berikanlah tenggang waktu kepada saudaramu sampai dia mampu melunasi hutangnya. Itu pahalanya dimudahkan besok di akhirat. Nomor 3, dapat naungan dari arsy-Nya Allah. Man andara mu'siran aw wada'alahu, barang siapa yang mampu membebaskan hutangnya saudaranya atau memberikan kemudahan tenggang waktu sampai saudaranya bisa membayar hutang, adallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menaungi dia di akhirat tahta dhilli arsyihi yauma la tadilla illa dhilluhu. Allah akan menaungi dia dengan arasnya yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ya Pak. Nek Siti diloske mboten napa-napa, nek ketoke gede sedikit dikasih kelonggaran walaupun itu kadangkala merugikan kita. Punya utang 3 juta, Mbak, nek jenengan bayar blur 3 juta ketoke abot. Wis dicicil wae 500 rapopo lah aku tak terima. Ini termasuk memberikan kemudahan. Nek kayaknya bayar 3 juta abot ngono lho. Wis kita ini termasuk ini nih kalimat muksiron, memberikan kemudahan. Nek jenengan angel bayar 10 juta langsung tiap bulan lah 1 juta enggak apa-apa. Walaupun kita duitnya jadi ambiar kan lho. Nah, insya Allah dibalas di dunia juga dibalas di akhirat daripada dibayar Pak. Selanjutnya beratnya tanggung jawab hutang. Makanya Bapak Ibu, teh yang tutup gulung tikar bangkrut teh apa? Yang terkenal di Indonesia kalau bulan puasa Sari Wangi ya. Itu kan gulung tikar pabriknya, tapi mereknya sudah dibeli oleh Unilever. Ternyata gara-gara Pak gulung tikar itu berhutang banyak ke 5 bank. Ternyata proyek yang dia bikin tidak berhasil, tapi hutangnya dari hari ke hari makin banyak. Pabrik teh celup itu kemudian tidak bisa membayar, ya sudah bangkrut payung. Nah makanya kalau mau hutang, kita yang sudah senior seperti ini dipikir-pikir sih lah, walaupun ada yang menawarkan. Yang pertama, hutang ini terhalang atau menghalangi kita masuk ke dalam surga walaupun kita seorang mujahid. Apa tenanan? Walladzi nafsi biyadi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhiya thumma qutila marrataini wa alaihi dainun ma dakhala al-jannah hatta yubdu anhu dainuhu. Seandainya ada seorang muslim, dia perang meninggal, hidup lagi, perang lagi meninggal sampai 2 kali, tetap tidak bisa masuk ke dalam surga karena terhalang oleh hutangnya. Jiwanya tergantung. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yubdu anhu. Jiwanya tergantung, ya entah masuk kemana ini, ya gara-gara apa? Gara-gara hutangnya. Dan sholatnya pun tidak disolati oleh Nabi zaman dahulu. Sahabat yang memiliki hutang, qala shollu ala sahibikum, silahkan kalian yang menyolati sahabatmu. Nabi mundur, padahal sholatnya Nabi kepada kaum muslimin pada zaman dulu itu bisa mendatangkan syafaat. Kalau sampai dia ngemplang, Pak D, tadi jenengan bilang, cek mendingan Pak Dede, ini lali kan? Berarti ini ngutang lali semojo, maling Pak. Barang siapa yang berhutang dan dia sengaja di dalam hatinya berniat orang tak bayar, wes los kewae Pak. Biar orang ini ketemu dengan Allah dicap sebagai seorang maling. Aina ma rajulin
ya dainu dainan wa huwa muzmi'un an la yuwafiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Orang yang di dalam hatinya berazam dia tidak akan membayar hutangnya, bertemu dengan Allah dia cap sebagai seorang maling. Kesimpulan yang ketiga, ada rezeki bantu lunasi hutang saudaramu. Kalau jenengan tidak mampu membantu karena memang hutangnya gede Pak Dede, 5 juta buat saya besar, nek diloske yo tak bot, ya sudah, berikanlah kemudahan, kasih tenggang waktu, atau berikan kemudahan, dah nggak usah 5 juta langsung cash, jenengan cicil wae tiap bulan 500 atau 1 juta, itu termasuk memberikan kemudahan. Dan yang terakhir, kita sebagai seorang muslim jangan gampang berhutang. Dipikir-pikir dulu pokoknya kalau mau utang. Bisa diterima tidak sampai sini? Sudah sampai apa belum Pak? Lanjut. Oh sudah. Nomor 3, amalan yang paling dicintai oleh Allah, autatrudu anhujuan, menghilangkan rasa lapar, neraktir kancane, itu amalan yang dicintai oleh Allah. Termasuk memberikan suplai makanan, sego kucing, es teh nek Jumatan, itu amalan yang dicintai Bu. Sing semangat nggih bikin snacknya buat orang-orang yang habis Jumatan, menghilangkan rasa lapar yang dialami seorang muslim, itu pahala yang dicintai oleh Allah. Wah ini dah sering-sering ngasih makanan aja ya Pak. Makanya di Uni Emirat Arab itu naik jajan bareng, itu rebutan aku sing bayar Pak. Sing pas-pasan alhamdulillah bayari ya gitu ya. Padahal ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa sih keutamaan memberikan makanan? 1. Orang yang suka memberi makanan ciri penghuni surga yang masih hidup di dunia. Dalam Quran surah Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Salah satu ciri penghuni surga yang masih hidup di dunia, orang ini suka memberikan makanan yang makanannya ini berkualitas. Artinya makanan yang dia berikan, makanan yang dia sukai juga. Kepada siapa? Orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang sedang kesusahan. Ini cirinya. Makanya saya sering ulang-ulang ciri haji mabrur itu loh. Ciri haji mabrur apa? It'amu to'am wa hifdil lisan. Ciri haji mabrur setelah pulang haji, it'amu to'am, dia semakin nyanyong-nyanyong ngasih makanan. Wa hifdil lisan, dan dia sangat menjaga lisan, omongannya semakin bagus. Nah, jadi menghilangkan rasa lapar untuk seorang muslim itu amalan yang besar Pak. Yang nomor 2, dia termasuk golongan kanan, ahli surga juga. Di dalam Quran surah Al-Balad, jenengan baca sendiri, itu ternyata disampaikan dalam Quran surah Al-Balad ayat 14-18, itu orang yang suka ngasih makanan Bapak Ibu. Au it'amu fi yaumi dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matsrabah, ya. Jadi orang yang suka memberikan makanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang susah, termasuk golongan kanan, yaitu golongan